Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfida, kelas Hubungan Internasional A, angkatan 2019. Baik, saya akan menjelaskan hasil review materi dari mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional. Nah, berdasarkan kekuatan nasional di dalam peraturan dunia internasional dan melalui strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Nah, di dalam politik luar negeri juga terdapat dua elemen penting. Yang pertama, kepentingan nasional, dan yang kedua, kekuatan nasional. Dan di dalam kepentingan nasional, suatu negara, bangsa yang timbul akibat terbatasnya kekuatan nasional atau sumber daya nasional, sehingga negara yang bersangkutan merasa sangat perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional dan otomatis keluar dari batas-batas negaranya. Dan apabila kepentingan nasional juga dapat diselesaikan oleh kekuatan nasional, maka permasalahan tidak akan mengemuka dan menjadi perkara politik luar negeri, melainkan hanya menjadi masalah dalam negeri saja. Dan kepentingan nasional juga disebut sebagai mempertahankan kelangsungan hidup atau survival, yang di dalamnya seperti contoh kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, ekonomi, dan kemudian kekuatan nasional juga seperti sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, moral nasional, sistem pemerintahan, kapasitas industri, dan kesiapsiagaan militer, serta dan sebagainya. Nah, kemudian kepentingan nasional selalu dianggap lebih besar daripada kekuatan nasional. Mengapa demikian? Sebab salah satu yang paling penting dalam menjalankan interaksi hubungan internasional serta kepentingan nasional juga merupakan suatu hal untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan negara dalam mencapai kesejahteraan, baik itu dalam bidang ekonomi maupun keamanan negara. Nah, selanjutnya adapun 3 kegunaan dari politik luar negeri. Yang pertama yaitu independence. Yang dimaksud independence ini yaitu mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, menghalau ancaman, dan di sini menghalau ancaman yaitu menghalau ancaman baik itu dalam faktor internal maupun eksternalnya, yang dimana ancaman dari dalam negara maupun dari luar negara, dan memiliki dimensi internasional. Nah, yang kedua yaitu bantuan-bantuan untuk membangun negara, baik itu bantuan teknis maupun non-teknis, dan berutang untuk pembiayaan negara, serta kerjasama ekonomi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, political competition. Yang dimaksud political competition adalah kompetisi internal dengan mengangkat isu-isu politik luar negeri untuk memenangkan di sini memenangkan simpati rakyat, terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri bagi pemerintah yang berkuasa, dan juga pemilu legislatif maupun presiden. Nah, di sini negara maju lebih mengedepankan hal tersebut. Namun
Di sisi lain, negara berkembang kurang hirau terhadap hal tersebut. Nah, adapun faktor adapun aktor-aktor yang merumuskan politik luar negeri ini, diantaranya yaitu kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan kementerian-kementerian yang terkait legislatif, badan intelijen elit yang ada dalam lingkaran kekuasaan. Nah, selanjutnya adapun aktor-aktor pengambilan keputusan dalam kebijakan politik luar negeri. Yang pertama yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, perdana menteri, raja atau sultan, dan politik biro atau badan khusus, serta tidak luput pula adapun faktor determinan keputusan politik luar negeri. Yang pertama, idiosinkretik, dan yang kedua, kekuatan nasional, ketiga, birokrasi, dan yang keempat, lingkungan internasional. Nah, selanjutnya di sini adapun proses perumusan kebijakan politik luar negeri. Ada dua perumusannya, dua tahapan. Yang pertama yaitu input, yang dimana input di sini termasuk dalam tuntutan dan dukungan kepada legislatif, dan selanjutnya terjadi umpan balik, yang dimana setelah itu masuk kepada tahap output, yang dimana tahap output di sini yaitu keluarnya keputusan dan kebijakan dari legislatif. Nah, selanjutnya dari tipologi pembuatan keputusan politik luar negeri. Yang pertama, aktor rasional, yang dimana melakukan dengan mengkualifikasi untung rugi, yang dimana mengkualifikasi keuntungan panjang pendeknya. Dan yang kedua yaitu proses organisasi. Di sini melakukan bukan semata-mata berbicara tentang untung rugi, tetapi lebih merupakan sebagai mekanik yang pengambilan keputusannya yang merujuk pada SOP, yaitu Standard Operation Procedure. Terus yang ketiga yaitu politik birokratik. Nah, kemudian adapun komponen utama dalam politik luar negeri, yaitu yang pertama orientasi, yang dimana orientasi ini ada disebut dengan nama isolasi, yang dimana isolasi di sini maksudnya adalah untuk menjaga kepentingan negara dan memilih membatasi hubungannya dengan negara lain, dan yang melakukan ini merasa itu seperti cukup sufisien secara ekonomi dan sosial, sehingga tidak memerlukan banyak bantuan dari negara lain. Dan yang selanjutnya itu tindakan non-blok. Nah, tindakan non-blok di sini maksudnya netralit, menjaga keperpihakan kepada satu kekuatan besar, atau menjaga netralitis, sehingga independensi suatu negara tetap bisa terjaga untuk meraih kepentingan nasionalnya. Kemudian yaitu koalisi dan aliansi. Hal ini dilakukan bagi suatu negara yang merasa tidak sufisien dari kekuatan nasionalnya, sehingga menuntut suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Nah, yang kedua di sini adalah yaitu peran-peran nasional. Peran-peran nasional di sini ialah komitmen atau aturan tindakan yang sesuai dengan negara. Nah,
Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini adalah nilai-nilai, kepentingan atau kepentingan inti atau kepentingan vital yang disebut sebagai kepentingan jangka pendek dan jangka menengah ataupun panjang. Nah, yang terakhir yaitu tindakan yang bersifat permanen dan berubah-ubah. Oke, demikian dari pemaparan materi saya. Adapun kekurangan dari pemaparan materi saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.